Universitas Negeri Medan, kami ada tugas mata kuliah kepemimpinan, di mana kami buat mini riset mewawancarai seorang pemimpin perusahaan atau yang berwirausaha gitu. Jadi sebelumnya kami mau memperkenalkan diri, nama saya Sri Anida, bisa dipanggil Nida, dan rekan saya Angel Patricia, bisa dipanggil Angel. Kalau boleh tahu abang namanya siapa? Nama saya Fiesta Mandomito Manik. Boleh dimulai sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, sejak kapan abang mendirikan dan memimpin di kafe Klik Cafe ini? Sekitar 2 tahun sih. Kalau boleh tahu tepatnya di tanggal 12 Maret 2019. Bagaimana mula-mula keadaan abang memimpin di Klik Cafe ini? Gimana ya? Awalnya pasti sulit lah ya kan? Karena kan baru merintis kan. Jadi kita lanjut pertanyaan abang dalam memecahkan masalah, baik permasalahan yang muncul di dalam pekerjaan maupun antar karyawan. Kalau permasalahan di kafe sih biasanya kalau antar karyawan itu gimana ya? Sering miskomunikasi. Dia kadang misalnya si karyawan A gitu, dia ada pakai barang entah apa gitu kan, terus si yang satunya mau pakai juga kebutuhan gitu kan. Nah, itu sih. Atau kadang ada bahan ini yang habis. Terus kalau misalnya di kafe sendiri, misalnya kayak sama customer gitu, Customer. ya. Komplain sih biasanya. Kalau komplain misalnya makanannya mungkin kurang kelebihan asin, keasinan gitu kan, atau minumannya kurang manis. Pertanyaan selanjutnya ya bang, apakah ada beban mental yang abang rasakan selama menjadi seorang pemimpin? Beban mental pasti ada sih. Ya gimana ya, mengurus kafe itu berat pastinya kan. Tekanannya pasti ada, tekanan dari karyawan, ada tekanan dari customer, ada juga tekanan dari luar lah, misalnya keluarga gitu kan. Tekanan pribadi gitu ya bang? Pribadi. Oke, kita lanjut selanjutnya, bagaimana pandangan dan sikap abang sebagai seorang pemimpin terhadap karyawan abang yang tadi kayak misalnya tadi lalai dalam pekerjaannya gitu, kayak misalnya mungkin terlambat datang padahal masuknya misalnya jam 8 atau tapi dia datang jam 10 gitu. Gimana sikap abang menyikapi karyawan yang kayak gitu? Sebenarnya baru sih semalam kejadian. Jadi kan ini kan lagi nobar gitu kan, ada berkenalan. Bilang rame malam sore lah, dia bilang agak telat. Oke, itu cuman sampai jam 8 dia nggak datang. Aku bilang aja, udah kau usah datang lagi lah, aku bilang. Itu sih. Biasa masuknya jam berapa? Kalau yang sore dia jam 5:30 sih. Oh, dia pakai biasanya gitu ya. Terus menurut abang ada nggak sih kesulitan atau hambatan selama jadi pemimpin di kafe ini gitu? Kesulitan sama hambatan. Iya. Ya itu tadi, mengatur karyawan itu tadi sih. Iya, pasti. Karena kan beda-beda ini kan, beda-beda pribadi kan. Ada yang ego gimana ya? Ada yang kayak gini orangnya. Yang bandel ya, bisa diatur. Bisa diatur. Pasti, ya, ada. Terus faktor-faktor yang mendukung abang untuk jadi seorang pemimpin itu apa aja? Faktor pertama pasti keluarga sih. Ya, Pertama keluarga. Kedua apa ya? Faktor ekonomi
ekonomi. Oh ya, pasti ekonominya. Itu sama sih, sambil saling ini sih itu. Terus apa ya, faktor ketiga? Kayaknya itu aja sih, dua itu aja sih. Terus bagaimana cara abang menciptakan suasana kolaborasi yang baik sama karyawan abang sendiri? Kolaborasi maksudnya? Misalnya mungkin biar kayak nggak terlalu canggung gitu kalau komunikasi sama karyawan abang, sama karyawan. Aku bilang aja sih karena dia sama-sama karyawan, bilang aja nggak usah pak, misalnya dia paling lebih tua, biar walaupun kita paling muda gitu kan, dia panggilnya nggak usah panggil bu, nggak usah panggil pak gitu, panggil aja bang, Berarti jangan segan-segan kak gitu. ya. Jadi dia nggak ada rasa canggung gitu, lebih tua bang gitu kan. Pertanyaan selanjutnya, menurut abang sanksi yang tepat dan tegas yang seharusnya abang berikan selaku pemimpin kepada karyawan yang tidak melakukan pekerjaan dengan benar, kayak yang misalnya tadi mungkin dia ada kegaduhan sama customer terus pecahin gelas gitu tuh, sama tadi juga yang kayak datang terlambat, Customer yang pecahin gelas. enggak, dia misalnya karyawannya itu kayak berantem gitu sama customernya, terus nggak suka dikomplain. iya nggak suka dikomplain, atau kadang agak kayak teledor terus pecahin gelas gitu. Terus tuh sanksi yang abang berikan ke karyawan kayak gitu tuh gimana gitu? Kalau masalahnya kayak gitu ya, kalau misalnya ini abang kasih contoh aja ya, kayak yang abang bilang tadi kayak telat, saya potong gaji sih, pasti kan potong gaji. Terus kalau kayak dia teledor gitu, misalnya piring pecah atau gelas pecah gitu, gimana mau dibikin ya, itu kan nggak sengaja juga sih kan, paling kita kasih peringatan aja lah gitu. Jangan lagi lah gitu, kalau gitu kita habis beli gelas aja sama piring gitu. Tapi nggak ada harus ganti nggak harus gitu ya? Sebenarnya itu udah ada ininya dari sih. potongan gajinya tadi gitu? Bukan, sebenarnya udah ada gimana ya, udah ada alokasinya sendiri sih. Udah pasti itu kita piring sama gas kita kan dari apa ya, profit yang kita dapat sih udah ada alokasinya untuk beli peralatan lagi baru gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara abang mendorong karyawan agar karyawan yang kayak tadi tuh nggak teledor lagi gitu dalam melakukan pekerjaannya, biar pekerjaannya dilakukan dengan baik? Kalau masalah kayak piring pecah atau segala macam, peringatan sih. Kalau misalnya minuman kurang manis atau keasinan makanannya, selalu abang bilang kalau ditakar udah manis, misalnya itu aja diikutin, ada takarannya, misalnya 5 sendok gula gitu kan, itu aja diikutin. Kalaupun memang sanksi ya dicoba dulu gitu kan, dites dulu. Oh, berarti caranya dengan cara nasihatin baik-baik aja sih, gitu ya? sesuai dengan SOP-nya aja sih. Selanjutnya, apa yang abang berikan, apakah abang memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan? Misalnya abang nggak bisa datang, terus ya udah biar aja karyawannya sendiri yang ngapain semuanya di sini, yang handle gitu. Atau pegang kasir Ya, gitu. Abang kasih kepercayaan penuh, atau kayak kalau abang nggak bisa datang ya udah tutup aja kafenya gitu? Hanya untuk yang abang percaya aja sih. Jadi ada pilihan ya gitu? Ya, ada orang yang dipilih hanya tertentu aja. Ada orang terpilih. Selanjutnya, apakah abang memiliki program untuk mencapai target customer yang banyak gitu? Pasti ada lah. Kayak sekarang kan lagi Piala Dunia. Ya. Pasti bikin nonton ini lah, nonton bareng gitu kan, gitu ya. bareng. Menambah fasilitas lah gitu ya. Terus, apakah ada kegiatan khusus yang abang selenggarakan agar hubungan silaturahmi karyawan bisa berjalan dengan baik? Biar kayak misal tadi yang berantem sama karyawan kayak jadi temenan lagi, karena sering sama-sama gitu. Paling abang suruh si A
A gitu, dia tukang masak, abang suruh dia bikin makanan, dah untuk mereka berdua. Si B yang bikin minuman, abang suruh bikin minuman untuk berdua, ya udah Terus makan sama-sama. makan sama-sama. Bertiga berempat lah gitu. Ketika berkomunikasi dengan karyawan, apakah abang menggunakan bahasa atau cara bicara yang formal atau informal? Formal kayaknya jarang, informal Lebih ke informal ya. Nah, kalau boleh tahu kenapa abang memilih teknik itu untuk berbicara dengan karyawan? Kenapa nggak yang formal aja gitu? karena biar lebih santai aja, lebih kayak Lebih dekat teman gitu gitu. ya. Teman inilah kayak sebenarnya kalau kita nganggap karyawan kita sebenarnya harusnya kayak teman partner kerja sih kita nganggapnya. Kalau kita nganggapnya kita bos, kita dia karyawan gitu, jadi kayak ada jarak gitu kan, Tanggung ada gitu ya. tanda temboknya. Sejauh ini apakah udah pernah terjadi konflik antara karyawan yang sampai konflik besar-besaran sampai mungkin karyawan ada yang keluar gitu bang dari sini karena konflik sama sesama karyawan gitu? Ada sih, baru aja sih sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu konfliknya kenapa gitu bang? Gimana ya, si yang satu isi karyawan A ini kalau dibilangin dia menjawab, terus dia sama yang karyawan yang B, si B ini kayak nggak cocok lah pokoknya, nggak cocok. Terus kemarin ada gimana ya, ada case-nya itu kayak yang abang bilang tadi, ada barang alat yang mau dipakai tapi baru dipakai sama si ini. Terus begitu si A itu mau pakai, rupanya yang ini belum dibersihin. Belum dibersihin, jadi kecok lah di dapur. Pas udah abang tanya kenapa kayak gini. Yaudah abang bilang, sekarang apa yang dipakai siapa pakai alat ini, siapa pakai alat ini, siap dipakai dicuci gitu kan. Pertanyaan terakhir bang nih, bagaimana udah cara penyelesaiannya lah bang? Cara penyelesaian dari konflik itu tadi? Itu kan Ya itu tadi sih. apa yang dipakai? Oh iya ya, berarti Tapi ada lagi sih case-nya sebenarnya, mau tambahin nggak? tambah. Iya tambah. Gini, karena karyawannya satu shift itu 2 orang, tambah abang kan 3. Jadi kadang ada yang ada minuman yang mau diantar. Yang satu kan nyuruh yang ini, terus yang ini nggak mau. Nah, terus abang lah yang antar, bisa dia aja lah gitu. Dan setelah itu jumpain ke dapur, bilang aja ini jadi kalian maunya minuman si A yang antar, makanan si B yang antar gitu. Jadi kalau kalian sama-sama sibuk, siapa yang antar? Siapa yang nggak sibuk antar aja, itu sih, daripada harus tunggu-tungguan, harus ngantar ini, si A ngantar ini, si B ngantar ini, karena dia produknya dia gitu kan, itu sih. Terus ada itu nggak bang, kayak misalnya senioritas di antara karyawannya gitu, misalnya aku dia tua daripada kau gitu, jadi kau aja lah yang ngapain gitu misalnya. Pastilah kayak si kakak itu kan sama karyawan satu lagi pasti ada suka nyuruh sih dia kalau kakak ini. Nah, jadi cara bang menyikapi kayak gitu tuh gimana bang? Ya abang bilang aja sebenarnya, kak, terus sama kak dek gitu, karena di bawah abang yang bikin minuman, apa yang kalian tuh ributkan? Sama-sama karyawan, sama kerja loh, sama apa? Kak, sama aku sama-sama kerja. Apa yang perlu diributkan? Aku
aku menganggap kalian bukan sebagai karyawan ya udah karyawan aku ini. Aku menganggapnya kayak partner kerja.